Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wal din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka maulana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wal mudhakara wa at-tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad dalala 'ala al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi min Allah ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih kita merasakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua yang hadir di sini panjang umur, sehat wal afiah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir Basurrah, matta'anallahu bihayatihi amin fid dunya wal akhirah. Yang juga sama-sama kita hormati sahib majlis sallallahu alaihi Muhammad Syekh Iqbal Khan, orang tua kita, guru kita, matta'anallahu bihayatihi fid dunya wal akhirah. Dan juga para habaib yang hadir di sini, masya Allah, para kiai, para guru, Buya Saman Ma'i, Buya Fatani, Habib Faiz, Habib Sodik, Habib Farhad, Ustaz Nasir, Habib Muhammad, masya Allah, semua yang hadir di sini, para guru-guru semua. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah. Dan alhamdulillah kita juga kedatangan tamu mulia Al-Habib Salim bin Umar Al-Hamid, matta'anallahu bihayatihi fid din wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi kita sudah memasuki hari tarbiyah yang ketiga, yaitu hari terakhir untuk para jamaah haji, tamu Allah Subhanahu wa taala tanah suci. Hari ini hari yang terakhir. Kita doakan semua tamu-tamu Allah, para jamaah haji, haji Indonesia, haji tetangga negara Indonesia, dan haji seluruh dunia yang para haji tahun ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi haji yang mabrur, sa'i yang masykur, wa tijaratan lan tabur. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari jamaah-jamaah haji yang pulang ke tanah air insyaallah. Dan tadi alhamdulillah guru kita Haji Iqbal, Syekh Iqbal Khan mengupas masalah yang saya hampir setiap minggu di sini sama yang hadir. Kalau kita kan udah berminggu-minggu ini membahas masalah penyakit hati, ya kan? Ya. Dan bagaimana kita harus melatih hati kita untuk menjadi hati yang baik, hati yang pure ikhlas. Ini saya kasih contoh yang terjadi di antara kita setiap hari Minggu, setiap hari Kamis, malam Jumat. Ketika acara berlangsung, jamaah pada datang dari tempat masing-masing, yang jauh, yang dekat, yang masya Allah, dengan pasang niat yang luar biasa.
Semoga niatnya insya Allah tulus karena Allah. Ya, kita latih hati kita, pikiran kita, energi kita untuk menjadi yang positif. Pertama, jangan sampai diri kita, pikiran kita, energi kita untuk menjadi yang positif. Pertama, jangan sampai kita gagalin pahala kita semua. Ya, jangan. Sayang, Bapak sudah jauh-jauh datang. Mungkin ada yang persiapan dari habis sholat zuhur, ya, habis sholat asar, ninggalin pekerjaan, ninggalin keluarga, jauh-jauh ke sini. Ada yang pakai kendaraan, ada yang naik gojek, ada yang bawa motor, ada yang naik angkutan, mungkin ada yang naik kereta api, betul nggak? Ya. Sudah sampai di sini, alhamdulillah dijamu oleh Syekh Iqbal Khan, alhamdulillah dibukakan majelisnya, alhamdulillah diberi minuman dan makanan, alhamdulillah dibekali beras, alhamdulillah. Nah, ini semuanya ada pahalanya, asalkan kita ikhlas. Tapi jangan di detik terakhir bapak-bapak menggagalkan pahala tersebut. Misalnya kalau ada yang nggak kebagian, alhamdulillah, mungkin belum rezeki, ya kan? Nah, ada yang nggak sabar, sudah nunggu 3, 4, 5 jam, mau nunggu 1 menit sudah nggak sabar. Amin, 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 seakan-akan ngasih kode, ayo cepetan dong, betul nggak? Dan rahmatnya Allah turunnya ketika semua jamaah pada mengamini doa. Kalau sudah doa ini diaminin dengan hati yang tulus, bukan hati yang sedang kacau, bukan, insya Allah diterima. Ibarat kata kita ini sholat, sudah persiapan sholat, wudhu, pakaian yang rapi, pakai wangi-wangian, ya kan? Pakai zinatul sholat, sudah sholat, pakai sunnah-sunnahnya, qobliyah, sudah mau salam, batal sholatnya kita, hangus semua. Jangan, sayang sekali, sayang, jujur. Nah, ikhlaskan hatinya, apapun yang terjadi di sini. Namanya juga cobaan, hidup di dunia ini cobaan. Kita sementara di dunia ini, nggak ada yang abadi. Ya, buktikan sama diri kita untuk bisa meninggalkan bekas yang baik-baik, ucapan, sangka baik, perasaan, hormat sama sesama, cinta sama majelis taklim, ya kan? Kalau nggak begitu nanti sia-sia semuanya. Kita udah mengupas penyakit hati berminggu-minggu. Ikhlas seperti apa? Jangan sampai ada rasa dengki, jangan sampai ada rasa iri. Karena iri itu berat. Nanti kita kufur binikmah tanpa kita sadari. Kenapa dia dikasih, saya nggak dikasih? Kehendak Allah. Jangan sampai lupa. Ya, berat nanti. Dan saya juga setiap minggu mau saya bahas saya lupa, mumpung saya ingat. Berapa kali kita pulang dari sini, kita punya kawan-kawan, saudara-saudara kehilangan sandal, maaf. Terus apa harganya sandal? Yang diambil juga sandal jepit. Maaf kata, berapa harganya? Kalau yang nggak punya, nggak apa-apa ngomong sama panitia, maaf saya nggak mampu, saya butuh sandal. Insya Allah disediakan dengan cara yang baik. Bukannya haknya orang diambil diam-diam. Percuma nilai ibadah kita di sini, percuma tercoreng. Ini tempat sudah bagus, sudah mulia. Ya, semua tempat majlis taklim tuhuffuhul malaika birrahmah. Disertai sama malaikat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gara-gara 1-2 orang yang nggak tahu memang pikirannya kemana. Namanya hidup di dunia ini penuh dengan kesulitan.
Siapa yang nggak punya kesulitan? Pasti ada kesulitan. Tapi kembalinya ke siapa kita? Kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang baik, ya, pikiran yang positif, ya, yang nggak kebagian rezeki, ya, belum rezeki saya. Insya Allah minggu depan, minggu selanjutnya rezeki saya. Begitu terus dilatih pikirannya. Insya Allah kita doakan Syekh Iqbal Han panjang umur, sehat terus, dimudahkan rezekinya, diistiqomahkan ibadahnya dan pengajiannya, agar kita insya Allah mendapatkan manfaat dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu caranya. Jangan sampai kita setiap minggu Ustadz Dimyati mengajar, Ustadz Saman Mai mengajar, tapi keluar masuk karena aku kuping kanan, keluar kuping kiri. Percuma dong. Jangan sampai. Usahakan pulang dari sini sedikit ilmu yang kita dapetin dari pengajian ini, kita kaji betul-betul, kita manfaatkan, kita ajarin anak-anak istri kita agar apa? Agar manfaatnya bersambung. Ya, addalu 'alal khairi kafa'ilih, katanya Rasulullah. Yang membantu untuk menyampaikan kebaikan itu sama seperti dia berbuat hal yang baik. Alhamdulillah pengajian hari ini kita dapat faedah begini-begini, sampaikan. Oh, kita nggak boleh buruk sangka, sampaikan. Oh, kita harus akhlak, sampaikan. Kita harus sabar, sampaikan. Insya Allah dengan Bapak yang Bapak sampaikan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu cara dakwah, bukannya harus pintar. Kita nggak harus pintar. Ya, apa yang kita dapat ilmu yang positif, yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW, ketika kita sampaikan. Tapi sebelum disampaikan, praktik dulu. Saya disuruh sabar, saya sabar. Nanti saya nasihatin orang bagaimana cara bersabar. Gitu, ya. Insya Allah saya tidak mau al-faqir, bukannya mau ngatur-ngatur, tapi sayang kalau majlis ini endingnya jadi berantakan. Syekh Iqbal Han belum selesai tuntas doanya, sudah separuh majlis, sudah bangun, sudah mau kabur. Mau kemana? Tuntaskan dulu, ya kan? Aminkan dulu. Insya Allah hajat Bapak setelah doa selesai dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan Bapak insya Allah diangkat. Ya, yang sakit insya Allah disembuhkan. Begitu. Ya, sama seperti kita ini hidup di dunia, Pak, penuh dengan cobaan. Saya pribadi pengalaman baru saya kira-kira 2-3 jam yang lalu, saya punya gusi sudah bengkak, udah berhari-hari. Saya harus ke dokter. Ya Allah, ini nggak bisa mikir, nggak bisa ngomong, nggak bisa, harus ronsen dulu, nggak bisa ditindak, harus bengkaknya harus redah dulu. Sabar. Apa nggak ada yang sakit gigi di sini? Ini alhamdulillah kita dapat info terbaru, Syekh Iqbal jadi dokter gigi pakai tang. Nah, saya langsung sembuh ini barusan. Alhamdulillah, saya jadi takut, mudah jadi reda. Tadinya saya nggak mau isi karena ini sudah ngelihat Bapak ini sudah kayak 3.000 orang gitu kan. Betul, pusing saya. Tadi sayang, tapi saya diajarkan sama orang tua, sama guru. Kalau sedang sakit, saya bisa WA Syekh Iqbal, saya WA teman-teman, maaf saya nggak bisa hadir, ya kan? Saya sedang sakit, saya absen hari. Bisa. Tapi diajarkan sama guru-guru, ini hadir dengan niat asyifa. Saya lagi sakit, saya dalam pikiran, ya Allah saya hadir, mudah-mudahan saya bisa sembuh malam ini. Amin. Nah, begitu caranya kita melatih pikiran, hati, semua terus begitu, ya. Sayang kita baca kitab Bidayatul Hidayah, tapi kita baca nggak kita praktek. Sayang sekali. Ini kitab sangat mulia, sangat luar biasa. Bagaimana cara kita beradab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena judul-judulnya Adabus Shalah. Bukannya cara sholat, bukan. Bagaimana kita adab sama Allah.
bagaimana kita adab dengan dalam puasanya, bagaimana kita adab sesama manusia, bagaimana adab sama guru, bagaimana adab di tengah-tengah majelis. Ini kalau nggak dipraktekkan, siapa yang mau praktek? Siapa? Nggak ada. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita gaji, terutama saya pribadi, Al-Faqir masih penuh dengan kekurangan, masih butuh ilmu, masih butuh faedah dari saudara-saudara guru-guru kita yang di sini depan. Masya Allah, tabarakallah, setiap hari ada aja faedah yang kita terima. Alhamdulillah. Ya, Allahumma zidni ilman, doanya Rasulullah. Ya, mudah-mudahan ditambah lagi ilmu, ditambah lagi ilmu, ditambah lagi ilmu, asalkan kita mau belajar dan praktek. Jangan belajar tapi nggak dipraktek, nanti jadi hujjah alaik, nggak ada alasan lagi, malah kita jadi pertama yang disiksa sebelum yang nyembah berhala. Ya, kita lanjutkan sedikit. Walafu ya habaib ya, walafu ini pumpung tadi masalahnya Syekh Iqbal lagi hangat-hangatnya masalahnya. Saya ingatkan lagi, jangan sampai ada yang bubar dulu sampai doa tuntas. Ya, yang mau salaman silahkan salaman dengan cara yang sopan. Ya, ini orang-orang tua ini, alhamdulillah yang hadir di sini, kita beruntung bisa ketemu mereka. Ya, kita bisa bersalaman sama mereka, yang mana mereka bersalaman sama gurunya, yang mana gurunya bersalaman sama guru-gurunya, sampai rantai nggak pernah putus sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau dicari di mana? Ya, sayang sekali. Ya. Tapi dengan cara yang adab, cara yang akhlak, yang sopan, agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala qal wal akhbar fil hasad wal kibir wal riya wal ujub katsira. Berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hasad, dengki, tentang kesombongan, kibir, tentang riya, tentang ujub, bangga dengan dirinya, banyak sekali. Wa yakfika fiha hadithun wahid. Kata Imam Ghazali, cukup bagi kita satu hadis. Ini hadisnya lumayan panjang, mungkin bisa 3-4 minggu nggak selesai. Cuma saya ringkas aja ya. Yang mana diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak bi isnadin an rajulin annahu qala li Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Mu'ad bin Jabal bertemu sama seseorang. Lalu dia bilang, ya Mu'ad, hadithni hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku Mu'ad, adakah hadis yang engkau bisa riwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Langsung Sayyidina Mu'ad baka. Fabaka Mu'ad hatta dhanantahu annahu la yaskut. Langsung dia nangis tersuguk-suguk sampai saya mengira bahwa dia enggak akan diam dari tangisannya. Wah, berarti ini hadisnya ngeri. Dari sikap Sayyidina Mu'ad, hadisnya sangat-sangat ngeri. Apa hadisnya? Fabaka Mu'ad hatta dhanantu annahu la yaskut thumma sakat. Terus habis itu Sayyidina Mu'ad diam. Thumma qala wa syauqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia diam, dia langsung berkata, ya Allah, saya lagi kangen-kangennya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila liqa'ih, dan saya kepingin berjumpa dengan beliau. Setelah itu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li. Ini ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'ad langsung. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, kata Rasulullah, inni muhaddithuka bi hadithin in anta hafidtahu nafa'aka indallah. Hei Mu'ad, katanya Rasulullah, saya akan memberi kamu satu hadis. Ya, kalau ente bisa hafalin hadis tersebut,
Ini akan menjadi buat inti manfaat yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in anta dhayya'tuh wa lam tahfadhuh inqata'at hujjataka inda Allah yaumil qiyamah. Kalau hadis tersebut sudah diberikan oleh Rasulullah, lalu ente tidak menyimak dengan baik-baik, tidak ente pegang hadis tersebut, tidak ente hafalkan, ya, tidak ente amalkan, ente tidak ada lagi alasan di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan lagi. Oh maaf saya begini, oh maaf saya nggak pernah belajar, oh nggak ada. Dengan hadis tersebut. Ngeri nggak hadisnya? Ngeri. Ya. Apa hadisnya? Ya Mu'adz, inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh. Wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 7 malaikat yang khusus, yang spesial, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Untuk apa? Faja'ala li kulli sama'in minas sab'i malakan bawaban 'alaiha. Sama Allah dijadikan setiap malaikat menjadi penjaga setiap langit. Tadi ada berapa? 7. Jadi setiap langit ada pintu. Sebelum naik dari langit 1 ke 2 ada pintu. Sama Allah ditaruh 1 malaikat penjaga sampai ke langit yang ke-7. Fatas'adul hafadhatu bi'amalil 'abd min hina yusbih ila hina yumsi. Setiap hari ada malaikat yang lain yang membawa amalan hambanya Allah Subhanahu wa taala itu setiap hari, dari bangun tidur sampai mau tidur. Ya, amalan kita dibawa. Amalan itu bisa jadi baik, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Ya, dibawa ini. Artinya dilaporkan. Fatas'adul hafadhatu bi'amalil 'abdi min hina yusbih ila hina yumsi. Lahu nurun ka nurus syams. Ini amalan ini kalau baik menjadi kayak seperti cahaya. Cahayanya matahari naik. Hatta idza tala'at bihi as-sama' ad-dunya zakkathu fakatharat. Kalau sudah nyampe ke langit atas, ya, sama langit ini disucikan amalan tersebut. Kalau amalan ini baik, diperbanyak. Fayaqulul malaku al-muwakkalu bihalil hafadhah idribu bihadzal amali wajha sahib. Sebentar, sebelum amalan ini naik, ini baru di langit pertama. Sebelum amalan ini naik, ya, sebentar kata malaikat penjaga yang 7 itu, salah satu 7. Sebentar. Amalan ini harus dilaporkan dulu. Punya siapa? Ikhlas apa enggak? Tuh, kalau ikhlas, lulus, naik lagi. Kalau enggak, udah berhenti di situ. Makanya saya bilang, kita sudah jauh-jauh dari rumah masing-masing. Udah pasang niat, kepingin taklim, kepingin pengajian. Di sini kita duduknya aja, insya Allah dapat pahala. Dengan berselawat, tadi baca maulid, habis baca maulid baca rotib, habis baca rotib pengajian, sholat berjamaah, asar, maghrib, isya, ditambah lagi alhamdulillah sholat maghribnya surat Al-Muluk. Ya, yang mana surat Al-Muluk ini surat penjaga kita di kuburan, An-Najiyah, yang menolong kita di kuburan. Surat Al-Muluk. Makanya sama Syekh Iqbal, kita berterima kasih sama Syekh Iqbal. Mungkin kalau kita di rumah nggak akan kita baca. Ditambah lagi sholat isyanya dengan surat Al-Kahfi full. Ya, Allahu Akbar, ini hak. Ya, yang mana setiap malam Jumat atau hari Jumat, siapa yang membaca bakal terselamat dari fitnahnya Dajjal. Ini Dajjal bakal datang. Nggak akan ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali surat Al-Kahfi.
Karena itu sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ini hadisnya banyak, kita berhenti di pintu langit 1. Insya Allah minggu yang akan datang kita lanjutkan dari pintu 1 ke 2 ke 3. Kita lihat nanti waktunya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya apa yang kita kaji malam ini menjadi manfaat untuk diri saya pertama dan para hadirin, dan insya Allah membawa kita ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran.